Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring di mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap dan selalu berdoa Anda tetap sehat dan selalu semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun pertemuan kita berlangsung secara daring. Saudara, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita, yaitu dengan topik permintaan input. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah melihat konsep atau materi tentang permintaan input, di mana kita fokus pada pasar tenaga kerja dan pasar tanah. Pada materi kita hari ini membahas tentang permintaan input, fokus pada pasar modal. Nah, bagaimanakah penjelasan materi perkuliahan kita pada hari ini? Silakan Anda simak penjelasan video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, mari kita mengawali materi perkuliahan kita tentang permintaan input yang fokus pada pasar modal, yaitu pemahaman pada beberapa konsep penting tentang pasar modal. Nah, seperti apa? Misalnya konsep dari modal, investasi, dan depresiasi. Kalau kita melihat sistem perekonomian kapitalis atau sistem ekonomi pasar, setiap individu memiliki keputusan atau dapat mengambil keputusan apakah melakukan kegiatan penanaman modal atau tidak. Dengan kata lain, setiap individu dapat mengambil keputusan apakah melakukan usaha atau tidak. Karena apa? Setiap keputusan yang akan diambil oleh individu memiliki konsekuensi yang berbeda. Setiap kegiatan penanaman modal ada harapan keuntungan yang akan diperoleh, namun dibayangi dengan risiko yang akan muncul. Jadi kalau misalnya kita memiliki uang katakan sejumlah tertentu, apakah kita akan membuka usaha atau menyimpan uang kita di bank? Kalau kita mengharapkan atau ingin menggunakan uang tersebut atau dana tersebut untuk membuka usaha, tentu harus dibayangin dengan atau keputusan tersebut dibayangin dengan kegagalan atau risiko yang akan muncul seperti kegagalan usaha dan lain sebagainya. Nah, jadi keputusan-keputusan seperti ini harus diambil oleh setiap individu dalam perekonomian pasar. Nah, kalau misalnya setiap individu memutuskan untuk melakukan penanaman modal pada usaha tertentu, maka akan ada transaksi kebutuhan atau permintaan dan penawaran barang modal atau modal. Jadi transaksi antara permintaan dan penawaran barang modal dalam perekonomian itu bisa dilakukan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan pasar modal atau capital market. Jadi capital market ini adalah merupakan transaksi atau tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran barang modal dalam perekonomian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu barang modal? Jadi secara definisi barang modal ini dapat dikatakan merupakan barang yang produksi atau yang diproduksi dalam perekonomian, di mana barang tersebut dapat dipakai sebagai input untuk proses produksi barang dan jasa yang lainnya di masa yang akan datang. Misalnya industri otomotif
adalah outputnya mobil misalnya. Sedangkan mobil ini bisa dipakai sebagai input untuk kegiatan usaha lain, katakan jasa transportasi. Nah, berarti mobil ini adalah menjadi barang modal. Jadi harus dibedakan apakah dia menjadi barang modal atau barang konsumsi. Karena mobil apabila dibeli namun digunakan sebagai alat transportasi pribadi, maka mobil tersebut disebut dengan barang konsumsi. Namun kalau mobil dibeli tetapi digunakan untuk kegiatan usaha, katakan untuk menarik penumpang atau membuka usaha-usaha lain yang mana perlu pengantaran dan sebagainya, maka mobil yang dibeli disebut sebagai barang modal. Jadi barang modal ini merupakan barang yang dihasilkan dalam perekonomian yang bisa kita gunakan sebagai input pada proses produksi barang dan jasa yang lainnya. Nah, sehingga karena barang modal ini bisa digunakan atau merupakan input untuk proses produksi barang dan jasa di waktu yang akan datang, maka barang modal tentunya menghasilkan jasa yang produktif, yang bernilai dari waktu ke waktu. Ya, jadi berbeda kalau barangnya adalah barang konsumsi, nilainya akan habis di seiring dengan bertambahnya waktu. Kalau barang modal memang akan berkurang nilainya, tetapi dengan kegiatan proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa yang lain yang bisa menghasilkan tambahan nilai ya dari waktu ke waktu. Lalu berbicara tentang barang modal, ya, modal ini bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Yang pertama disebut dengan modal fisik, dan yang kedua nanti disebut dengan barang yang tidak berwujud. Nah, barang fisik ini atau disebut dengan barang berwujud atau tangible capital merupakan barang modal yang digunakan sebagai sebagai input dalam proses produksi. Tetapi barang material, artinya bisa diraba, bisa dilihat, ya, bisa dirasa, ya. Seperti misalnya bangunan non perumahan, katakan ruko atau pabrik, gudang, kemudian beberapa bangunan lain yang digunakan dalam proses produksi. Seperti peralatan misalnya mesin dan lain sebagainya, struktur perumahan, persediaan kegiatan proses produksi seperti katakan mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi atau peralatan lain, ya, di mana bisa kita merasakan barang tersebut atau barang modal tersebut, maka dikelompokkan sebagai barang modal yang dalam bentuk modal fisik atau tangible capital. Nah, sedangkan kalau barang yang tidak berwujud atau barang modal yang tidak berwujud atau disebut dengan intangible capital adalah merupakan barang modal non material yang mana juga berkontribusi dalam proses produksi. Tetapi kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa melihat wujudnya secara langsung atau dengan kasat mata. Ya, jadi itu yang namanya adalah barang modal yang tidak berwujud. Nah, misalnya seperti apa? Sumber daya manusia. Ya, kalau misalnya sebuah perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawannya, tujuannya agar lebih produktif dan bisa menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik, lebih banyak lagi. Berarti proses pelatihan yang diberikan kepada karyawan ini adalah merupakan barang modal atau modal, ya, tetapi modal yang tidak berwujud, ya, karena karyawan ini akan menerima pelatihan
yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ya, atau tidak berwujud, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah pengelompokan modal, ya, atau barang modal secara umum. Lalu ada bentuk modal yang lain yang disebut dengan modal sosial atau social capital, yaitu merupakan modal dalam bentuk infrastruktur, di mana modal sosial ini adalah merupakan modal yang peranannya adalah memberikan layanan atau servis kepada masyarakat, ya. Nah, itu yang disebut dengan modal sosial. Nah, seperti apa misalnya? Yaitu seperti jalan raya, jembatan, angkutan massal, pengelolaan air, atau pengelolaan limbah, dan lain sebagainya, ya. Karena barang modal ini adalah memberikan layanan kepada masyarakat atau merupakan barang publik, maka disebut dengan modal sosial. Nah, jadi inilah konsep barang atau modal sosial. Nah, kalau kita melihat dimensi waktu dari barang modal ini akan ada proses namanya perubahan dari waktu ke waktu. Ya, jadi berbicara tentang barang modal, ada tahapan yang harus dilalui sampai pada barang modal tersebut kemudian tidak memiliki nilai sama sekali. Ya. Dengan bahasa lain bahwa barang modal itu memiliki ketahanan terhadap waktu. Ya, tidak langsung habis pakai, tetapi memiliki atau membutuhkan dimensi waktu sampai dia barang modal tersebut tidak bisa bernilai ekonomis sama sekali. Nah, oleh karena itu maka nilai modal ini sama dengan nilai jasa yang dihasilkannya sepanjang waktu. Ya, misalnya kendaraan, kalau dibeli dari awal 200 atau 300 juta, kemudian digunakan selama 10 tahun. Ya, jadi tidak langsung sekali pakai udah. Ya, tetapi bisa berulang-ulang, ya, penggunaannya, di mana nilai dari barang modal ini kita bisa mengukurnya dengan cara mengukur nilai jasa yang dihasilkannya. Nah, ini, jadi inilah yang disebut dengan nilai modal. Nah, karena nilai modal ini adalah merupakan nilai jasa yang dihasilkan sepanjang waktu, maka barang modal ini bisa kita ukur persediaannya, ya, atau disebut dengan capital stock. Nah, bagaimana cara mengukur persediaan barang modal? Yaitu menggunakan nilai pasar dari barang modal tersebut. Ya, jadi misalnya mesin, ya berapa nilai pasarnya? Kemudian pelatihan, berapa biaya pelatihan yang diikuti? Kemudian beberapa barang modal lain yang bisa kita ukur nilainya secara ekonomis. Nah, jadi ukuran persediaan dari barang modal ini kita lihat atau kita ukur dengan menggunakan nilai pasar dari barang modal tersebut. Seperti pabrik misalnya. Ya, berapa nilai pasarnya sekarang? Ya. Atau misalnya peralatan yang kita gunakan. Termasuk persediaan juga bisa diukur nilai pasarnya sekarang. Dan bahkan aset yang tidak berwujud juga bisa dijadikan sebagai kalau misalnya itulah barang modal, bisa kita ukur berapakah nilai persediaan barang modal tersebut. Oke. Nah, sehingga modal ini tidak hanya bisa diukur atau tidak hanya dilihat dari nilai moneternya saja. Misalnya obligasi dan saham. Ya, jadi modal bisa kita lihat, ya, dari yang tidak bisa atau misalnya dalam bentuk pabrik fisik, peralatan, persediaan,
serta aset yang tak berwujud. Nah, inilah konsep dari modal dan capital stock yang menjadi ukuran persediaan modal. Saudara, kadangkala orang awam menganggap bahwa barang modal atau modal sama dengan investasi. Nah, padahal sebenarnya ini dua konsep yang berbeda. Kalau tadi modal adalah merupakan barang yang bisa digunakan sebagai input untuk proses produksi di masa yang akan datang, baik dia berwujud maupun dia tidak berwujud. Sedangkan investasi ini adalah merupakan proses penciptaan modal baru. Nah, ini yang disebut dengan investasi. Ya, jadi proses penciptaan modal baru ini bisa dimulai dari nol atau bisa karena pengembangan usaha. Ya, atau kita sebut dengan ekspansi. Ya. Nah, jadi saudara harus bisa membedakan konsep modal dan investasi. Jadi kalau sekali lagi ya, modal ini merupakan barang yang digunakan sebagai input dalam proses produksi di masa yang akan datang. Lalu kemudian proses penciptaan modal baru ini kita sebut dengan investasi. Nah, sehingga investasi ini berperan sebagai aliran yang dapat meningkatkan persediaan modal. Ketika ada penciptaan modal baru dari waktu ke waktu, maka akan bisa meningkatkan persediaan modal. Ingat tadi, persediaan modal adalah merupakan nilai dari jasa yang dihasilkan oleh barang modal. Ya, jadi karena nilai dari atau ada unsur waktu dari barang modal ini akan bisa menyusut nilainya atau bisa berkurang nilainya dari waktu ke waktu, maka perlu adanya investasi atau perlu adanya penciptaan modal yang baru. Ya, misalnya mesin. Ya, kalau mesin dibeli saat ini dengan kekuatan produksi katakan 100 unit per jam, maka semakin beriring atau semakin berjalannya waktu, maka kemampuan produksi dari mesin ini tentu akan semakin lama semakin berkurang. Ya, nah ini. Nah, oleh karena itu sampai pada titik tertentu nanti bisa jadi mesin ini tidak bisa berfungsi sama sekali. Nah, disitulah kita perlu ada kegiatan atau tindakan investasi, yaitu untuk menciptakan modal baru dalam perekonomian. Nah, nilai penurunan dari barang modal yang saya katakan tadi dari waktu ke waktu ini disebut dengan depresiasi. Ya, jadi depresiasi secara atau dapat didefinisikan merupakan penurunan nilai ekonomis dari aset, baik itu modal ya, barang modal maksudnya, yang berkurang dari waktu ke waktu. Ya. Jadi misalnya kendaraan hari ini dibeli 300 juta, tahun depan tentu nilainya tidak sama lagi dengan 300 juta. 2 tahun kemudian dan seterusnya. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka nilai ekonomis dari aset atau barang modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan semakin lama semakin berkurang. Nah, disinilah kemudian perlu ada tindakan investasi tadi untuk merebound atau untuk memperbarui barang modal yang dimiliki, karena ada proses penurunan nilai ekonomis dari barang modal yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan kemudian barang modal ini bisa terjadi depresiasi? Yaitu yang pertama karena karena usang secara fisik. Ya, artinya menurunnya tingkat produktivitas dari barang modal tersebut. Ya, jadi seperti mobil tadi, kalau misalnya semakin atau sering digunakan, maka tentu menyebabkan mobil mungkin rusak atau peralatan di dalamnya harus diganti dan lain sebagainya. Semakin lama usianya tentu semakin usang fisik dari kendaraan tersebut. Nah ini.
Jadi yang membuat aset modal ini bisa terdepresiasi karena usang secara fisik, yaitu karena faktor usia atau waktu penggunaan barang modal tersebut. Yang kedua karena ketinggalan zaman. Ya, jadi semakin berkembang atau semakin berjalannya waktu, maka teknologi ini kan semakin maju, semakin berubah dari waktu ke waktu. Ya, jadi kalau misalnya dulu ya untuk mencangkul sawah itu butuh cangkul banyak, nah sekarang tidak perlu cangkul banyak, sudah ada mesin traktor misalnya begitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah dua faktor yang bisa menyebabkan barang modal ya bisa terdepresiasi. Saudara, setelah kita memahami konsep definisi dari modal, investasi, dan depresiasi, nah selanjutnya kita lihat bagaimana mekanisme dalam pasar modal. Nah, modal yang ditanamkan atau yang digunakan oleh para pengguna modal, tentu ada pendapatan yang akan didapatkan, namanya pendapatan modal atau capital income. Nah, capital income ini definisinya adalah pendapatan dari tabungan yang ditanamkan melalui pasar modal. Jadi kalau misalnya seorang keluarga atau rumah tangga memiliki dana sekian ratus juta misalnya, maka ketika dia menyimpan itu di dalam bentuk deposito atau dalam bentuk tabungan, kemudian nanti perbankan akan menggunakan tabungan itu untuk dipinjamkan ke para pengguna modal misalnya, maka si pemilik modal atau si pemilik dana ini, si pemilik deposito, si pemilik tabungan ini ada pendapatan yang akan dia dapatkan, yaitu namanya pendapatan kapital. Ya, jadi secara sederhana bahwa capital income ini atau pendapatan modal ini adalah pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan modal. Nah, bentuk-bentuk dari pendapatan modal ini bisa dalam bentuk bunga atau disebut dengan interest. Ya, jadi bunga secara definisi kita bisa katakan merupakan imbalan atas penundaan konsumsi rumah tangga. Ya, jadi konsumsi kita gunakan atau misalnya pendapatan sebesar Y ini dialokasikan untuk konsumsi sebesar C dan sisanya disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Ya, jadi kalau misalnya sebuah rumah tangga akan mengalokasikan pendapatan yang lebih banyak untuk tabungan, maka tentu ada penundaan konsumsi di situ. Ya. Jadi kalau ada penundaan konsumsi, maka imbalan yang didapatkan itu dalam bentuk bunga atau interest. Karena pendapatan yang disisihkan tadi digunakan atau disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito. Nah, atau secara operasional bunga ini adalah merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan uang. Ya, jadi kalau misalnya kita meminjam di bank, maka kita akan membayarkan bunga pinjaman kita ke bank. Lalu bank ini kan pihak ketiga, pengumpul dana. Ya, jadi si bank juga harus membayar bunga tabungan kepada si pemilik tabungan atau nasabahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk pendapatan yang kedua dari modal adalah laba. Ya, yaitu merupakan imbalan atas inovasi dan risiko wirausahawan. Ya, jadi kalau misalnya seorang investor katakan menggunakan dananya di pasar atau misalnya di pasar modal dalam bentuk tabungan, maka pendapatan dari modal yang dimiliki adalah pendapatan bunga. Tetapi seorang investor yang menggunakan dananya untuk berusaha atau berwirausaha, maka
uh, pendapatan modalnya bukan dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk laba atau profit. Nah, secara definisi ini dapat dikatakan adalah merupakan imbalan atas inovasi dan risiko berusaha. Ya, bagaimana supaya usahanya bisa berkembang? Tentu perlu inovasi. Dan dalam setiap kegiatan usaha selalu dibayangi oleh risiko-risiko tertentu. Nah, oleh karena itu, maka ini bisa menjadi laba bagi seorang investor ya atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Nah, secara operasional maka laba ini kita bisa katakan kelebihan penerimaan atas biaya pada sebuah prodi tertentu. Atau secara operasional matematis kita bisa tulis selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Ini yang disebut dengan laba atau profit. Nah, inilah bentuk-bentuk pendapatan dari modal ya. Ada dua. Saudara, kalau kita kembali pada siklus ekonomi dua sektor, yaitu bahwa ada dua pelaku ekonomi, dianggap hanya dua pelaku ekonomi dalam perekonomian adalah rumah tangga dan perusahaan. Nah, kaitannya dengan pasar modal, maka keputusan-keputusan yang diambil oleh kedua pelaku ekonomi tersebut adalah yang pertama perusahaan. Nah, keputusan yang diambil terkait dengan modal ini adalah apakah melakukan investasi atau tidak. Ya, jadi perusahaan yang menentukan. Ya, sedangkan kalau rumah tangga ini keputusannya adalah berapa banyak jumlah tabungan yang harus disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito dan dalam bentuk lainnya. Ya. Nah, di mana sumber atau tabungan dari rumah tangga ini nanti akan menjadi sumber investasi bagi perusahaan. Nah, interaksi kedua rumah tangga atau kedua pelaku ekonomi ini nanti itu berlangsung di pasar modal. Ya, jadi si pemilik atau masyarakat atau rumah tangga yang memiliki dana lebih akan menyimpan duitnya di bank atau di lembaga keuangan dalam bentuk tabungan. Kemudian si pemilik usaha akan meminjam dana di bank ya sebagai sumber investasi usahanya. Nah, sehingga di dalam pasar modal ini akan mengarahkan tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga yang ditabung di lembaga keuangan untuk menjadi kegiatan atau proyek investasi yang bisa menguntungkan. Nah, jadi semua ini dimediasi oleh pihak atau lembaga keuangan ya seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, sehingga apa yang bisa menentukan permintaan modal atau apa yang bisa menentukan keputusan seorang pengusaha atau sebuah perusahaan untuk melakukan investasi atau tidak. Nah, sebelum perusahaan ini melakukan kegiatan investasi atau berinvestasi, tentu investor ini akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya atas ekspektasi aliran jasa produktif ini di masa yang akan datang atau atas barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi. Ya. Jadi kalau misalnya hasil evaluasinya adalah tidak menguntungkan si pelaku usaha, maka ya perusahaan atau kegiatan usaha tersebut tidak akan dijalankan. Sebaliknya kalau menguntungkan, maka ini potensi pendapatan kepada si pemilik usaha. Nah, jadi itu ya, bahwa setiap investor sebelum melakukan kegiatan investasinya ya harus atau terlebih dahulu akan melakukan evaluasi ekspektasi aliran jasa atau nilai yang akan didapatkan kalau misalnya si investor akan melakukan
kegiatan usahanya. Nah, karena investor dalam menggunakan dana tabungan masyarakat harus membayar tabungan atau harus membayar tingkat bunga kepada pemilik modal atau pemilik dana ya dalam bentuk tingkat bunga ya di pasar, maka si pemilik atau si investor ini tentu menghadapi biaya oportunitas ketika kalau misalnya si investor akan memutuskan melakukan kegiatan investasi atau tidak. Ya, jadi sebelum diputuskan untuk melakukan kegiatan investasi atau tidak, harus dihitung terlebih dahulu biaya opportunity yang akan dihadapi oleh perusahaan kalau misalnya dia akan melakukan kegiatan investasi. Ya, nah seperti apa dia atau perusahaan akan melakukan evaluasi? Ya, jadi proses evaluasi ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan pertama manfaat yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Berapa keuntungan yang akan didapatkan kalau misalnya saya atau si investor melakukan usaha di bidang tersebut? Berapa keuntungannya? Ya. Nah, selain itu maka perlu juga diperhitungkan ya penggunaan alternatif yang mungkin kalau misalnya dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Ya, jadi dalam melakukan evaluasi investasi, sebelum melakukan investasi, si investor harus mengukur berapa keuntungan yang akan didapatkan kalau misalnya kegiatan usahanya berjalan. Dan selain itu, harus juga diukur atau dihitung kalau misalnya duit yang dimilikinya digunakan untuk kegiatan usaha yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya lebih besar kegiatan usaha atau peluang mendapatkan keuntungan di kegiatan usaha lain, maka ya proyek investasi yang akan dijalankan itu tentu tidak menguntungkan kepada investor. Nah, itu ya cara melakukan evaluasi ya sebelum melakukan kegiatan investasi. Nah, atau yang paling minim ya untuk melakukan evaluasi ini adalah apakah kegiatan investasi yang akan dijalankan itu penghasilannya setara dengan bunga yang akan dibayarkan kepada si pemilik modal atau si pemilik uang. Ya, jadi setiap melakukan keputusan untuk berinvestasi atau tidak, maka harus dilakukan perhitungan atau evaluasi terlebih dahulu. Apakah kegiatan investasi itu menguntungkan atau tidak? Paling minimum setara dengan biaya bunga yang harus didapatkan kalau misalnya duit itu digunakan untuk ditabung di lembaga keuangan misalnya. Ya, jadi kalau lembaga keuangan katakan menawarkan bunga deposito 5% per tahun, lalu kalau misalnya kegiatan usaha itu hanya mendapatkan keuntungan 2% per tahun, maka ya si calon investor tidak akan tergiur menggunakan atau melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Lebih baik dia menyimpan duitnya di lembaga keuangan dan dia akan mendapatkan pendapatan bunga sebesar 5% dan bahkan lebih aman ya kalau misalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita melihat apa yang menentukan sebenarnya investasi ini atau tidak, atau tinggi rendahnya investasi, ya kita bisa gambarkan dalam bentuk kurva permintaan investasi. Nah, jadi karena sebelum dilakukan investasi tadi harus dilakukan evaluasi, yaitu berapa keuntungan yang akan didapatkan, atau paling banter adalah apakah pendapatan yang diperoleh itu setara dengan pendapatan bunga yang akan didapatkan kalau misalnya uang yang dimiliki ditanamkan di lembaga keuangan. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya ya tinggi rendahnya permintaan akan investasi ini sangat bergantung kepada tingkat bunga yang berlaku.
Ya, jadi kalau misalnya tingkat bunganya naik, maka investor tidak akan, atau pemilik uang, pemilik modal, ya, akan lebih memilih menyimpan uangnya di bank dibandingkan diputar dalam bentuk kegiatan usaha. Tetapi kalau misalnya suku bunga rendah, si pemilik uang atau si pemilik modal, ya, akan memilih menggunakan uangnya untuk berusaha atau berinvestasi dibandingkan kalau dia simpan di lembaga keuangan. Nah ini, jadi ini yang menentukannya adalah tingkat suku bunga. Kemudian proyek yang akan didanai oleh lembaga keuangan atau yang akan didanai oleh para pemilik modal, ya, adalah proyek yang memiliki tingkat penghasilan lebih tinggi dari tingkat suku bunga. Jadi kalau misalnya suku bunga adalah 10% per tahun, ya, jikalau misalnya keuntungan yang kita akan dapatkan dari sebuah proyek investasi katakan hanya 5% per tahun, maka ya lebih baik kita tanamkan duit itu di lembaga keuangan dalam bentuk deposito misalnya. Akan dapat pendapatan sebesar 10% dari tabungannya dibandingkan kalau berinvestasi. Nah, tetapi kalau sebaliknya, keuntungan yang didapatkan dari proyek investasi lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku, maka orang cenderung akan melakukan kegiatan atau menjalankan proyek investasi, begitu. Ya, jadi tinggi rendahnya atau naik turunnya investasi yang dilakukan, ya, ini sangat bergantung kepada tingkat suku bunga yang berlaku. Suku bunga yang naik akan menurunkan investasi karena orang cenderung menabung di bank, dan suku bunga yang rendah membuat orang cenderung untuk melakukan investasi, ya, karena suku bunga yang rendah. Ya, jadi suku bunga yang menentukan tinggi rendahnya investasi. Atau secara kurva bisa kita lukiskan begini, ya. Jadi kalau misalnya tingkat suku bunga itu kita lukiskan pada sumbu vertikal, pada sumbu horizontal adalah jumlah atau nilai investasi, ya. Karena investasi ini sangat ditentukan oleh suku bunga, maka kurvanya adalah seperti ini, ya. Permintaan masyarakat untuk melakukan investasi atau tidak ini bergantung kepada tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga yang berlaku, maka investasi akan semakin menurun. Sebaliknya, suku bunga yang turun akan menyebabkan kegiatan atau investasi akan semakin naik. Nah, sehingga di dalam pasar kompetitif, ya, atau dalam pasar persaingan sempurna, ya, perusahaan akan melakukan investasi apabila modal atau kegiatan investasi yang akan dilakukan memiliki tingkat pengembalian atau memiliki keuntungan yang paling minimum sama dengan tingkat suku bunga. Barulah si pemilik usaha atau perusahaan akan melakukan kegiatan investasi. Atau sebaliknya, bahwa kegiatan investasi akan, atau kalau misalnya suku bunga atau ya misalnya di bawah dari pendapatan yang akan didapatkan kalau modal yang diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi, maka investasi akan berjalan. Jadi penentunya adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Oleh karena itu, maka saya pikir materi kita tentang permintaan input pada pasar modal hari ini kita bisa cukupkan sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.